ini mengamuk saat petugas Satpol PP hendak memindahkan lapak dan gerobak dagangannya yang berada di atas badan jalan di kawasan Pasar Bandar Buat, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, Sumatera Barat. Pedagang ini bahkan mengancam dan mengejar petugas dengan meluncurkan senjata tajam. Perlawanan juga dilakukan pedagang lain yang menolak lapak jualan mereka dibongkar. Beberapa di antaranya bahkan menyiram petugas menggunakan air cabai. Penertiban dilakukan untuk menata kembali para pedagang yang berjualan tidak pada tempatnya, sehingga menimbulkan kesemrawutan dan kemacetan. Karena memang ada banyak laporan dari masyarakat bahwa kurangnya tempat parkir dan juga sedikit semrawutnya keadaan di sekitaran pasar tersebut. Dan untuk penertiban ini kita menertibkan seluruh PKL yang tidak pada tempatnya dan mengosongkan kembali daerah parkir. Sehingga kita mengharapkan nanti pengunjung akan merasa nyaman ketika mengunjungi Pasar Bandar Buat tersebut. Meski mendapat penolakan, namun penertiban tetap dilanjutkan hingga pedagang yang berjualan di badan jalan kembali ke tempat yang telah disediakan. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Tim kuasa hukum Jokowi mendatangi Bareskrim Polri membawa ijazah Jokowi. Rosa Probo Bekti dan 2 penyidik KPK dihadirkan sebagai saksi dalam perkara merintangi penyidikan Hasto. Indonesia akan menjadi salah satu tempat uji coba vaksin buatan Bill Gates. Ya, halo pemirsa, di balik dana hibah yang diberikan Bill Gates dan Melinda Gates Foundation, Gates juga ingin menjadikan Indonesia sebagai tempat uji klinis vaksin tuberkulosis atau TBC yang dikembangkannya. Namun di balik harapan akan solusi baru ini muncul kekhawatiran bahwa rakyat Indonesia bisa saja dijadikan kelinci percobaan. Saya Herjuno Syaputra, Anda menyaksikan Sindo Sore. Unjuk rasa ratusan pegawai sebuah hotel di Depok diwarnai kericuhan. Mereka menuntut gaji dan THR yang belum dibayarkan. Puluhan pegawai sebuah hotel di Depok menggelar unjuk rasa di depan hotel. Mereka memaksa bertemu manajemen hotel untuk mendapat kejelasan terkait hak mereka yang belum dibayar. Mereka berteriak dan memaksa agar pihak manajemen keluar dan menemui mereka. Salah satu pegawai mengatakan aksi ini digelar lantaran mereka menuntut pihak manajemen segera membayarkan gaji dan THR para pegawai yang hingga saat ini belum ada kepastian. Unjuk rasa, keras, menyampaikan pendapat, menyampaikan tuntutan kita kepada manajemen khususnya dan menyampaikan kepada dinas terkait, yang ini dinas tenaga kerja yang mana sampai saat ini belum ada respon dari dinas tenaga kerja. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa gaji kita bulan Maret dan April serta THR itu belum dibayar sama sekali. Ada proses mediasi nggak sih sebelumnya? Jadi sudah kita jalankan bipartit, itu sudah 2 kali semuanya kita jalankan, termasuk dari THR gaji bulan Maret dan April itu kita sudah lakukan negosiasi, sudah. Aksi unjuk rasa ini sempat membuat arus lalu lintas di Jalan Margonda Depok tersendat. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Gerbang sekolah yang digembok ahli waris akhirnya dibuka paksa petugas di SDN Utan Jaya, Depok, Jawa Barat. Pemerintah berharap tidak ada lagi aksi serupa di kemudian hari. Dua hari digembok pihak yang mengaku ahli waris lahan. Petugas akhirnya membongkar paksa rantai di gerbang SDN Utan Jaya Depok.
Pembongkaran ini pun disambut gembira orang tua siswa yang ada di sekitar sekolah. Aksi penggobokan yang terus berulang ini pun ditanggapi serius pemerintah. Ditegaskan jangan ada lagi kasus penyegelan atau penggobokan terhadap fasilitas pendidikan. Apalagi dampaknya dengan menghentikan proses belajar mengajar siswa. Pokoknya tidak boleh lagi ada penyelegaan lahan di mana anak-anak sekolah ya. Kalau keberatan ke pengadilan saja. Artinya harus dibuka ya oleh Harus dibuka. Sudah dibuka. Guna mencegah kejadian serupa terulang, petugas Satpol PP Kota Depok disiagakan di lokasi sekolah untuk beberapa hari ke depan. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, hari ini pihak Jokowi mendatangi Bareskrim Polri. Mereka datang dengan membawa berkas terkait kasus ijazah palsu Jokowi. Perwakilan keluarga Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo mendatangi Bareskrim Polri pagi tadi. Mereka datang dengan didampingi oleh tim kuasa hukum. Kedatangannya untuk klarifikasi terkait tudingan ijazah palsu. Sejumlah berkas pun dibawa untuk membuktikan keaslian ijazah Jokowi. Atas kasus tudingan ijazah palsu Jokowi, Bareskrim Polri telah memeriksa 26 saksi yang berasal dari berbagai latar belakang. Agenda hari ini itu hanya kita memenuhi permintaan dari pihak Bareskrim untuk menghadirkan dan membawa sejumlah dokumen, termasuk ijazah asli dari Pak Jokowi. Itu aja agendanya hari ini. Kita bersama ini kuasa hukum, ada juga perwakilan dari keluarga Pak Jokowi yang membawa langsung ijazahnya karena baru datang nih, barusan banget. Baru landing hari ini, datang langsung ke sini. Perwakilan keluarga ada Pak Andri namanya. Bisa ditunjukkan ijazahnya apa? Ipar atau apa? Selaku ipar dari Pak Jokowi langsung. Karena kan tentunya dokumen sensitif ya. Jadi nggak mungkin dikirim pakai kurir kan. Jadi tentunya diberikan kepada pihak yang dipercaya oleh Pak Jokowi langsung untuk membawa itu dokumennya. Pak, alasan Pak Jokowi nggak hadir langsung dan menuntut adik iparnya untuk datang ke Bareskrim hari ini? Memang hanya permintaan untuk dokumen dan kami kan kuasanya. Jadi sebenarnya kami yang nanti akan memberikan kepada pihak Bareskrim, namun hanya untuk membawanya ini yang diwakilkan oleh pihak keluarga. Kembali lagi ini kan dokumen sensitif, nggak mungkin dikirim lewat pos jadinya. Belum tahu. Untuk teknisnya kita belum tahu nih. Apakah nanti diperlihatkan atau bagaimana? Tapi ya kita lihat. Nanti mungkin setelah dari turun mungkin kita bisa beritahu lebih lanjut ya. Jam berapa ada dokumen apa lagi? Khususnya sih mainly ijazahnya. Ada beberapa kita dokumen kita bawa juga kalau diperlukan. Cuma nanti tergantung dari kita bawa, semua kita bawa. Tapi ya nanti teknisnya kita belum tahu, jadi kita tunggulah nanti hasilnya. Perwakilan keluarga Pak Jokowi. Sudah datang. Sudah datang bersama kami barusan datang. Iya. Ya nanti kita lihat setelah selesai ya. Oke. Thank you teman-teman. Penyelidikan kasus dugaan ijazah palsu Presiden RI ke-7 Joko Widodo sudah berjalan 90%. Bareskrim juga mengupayakan pembuktian keabsahan ijazah secara saintifik atau ilmiah. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Juhandani Raharjo Puro di Mapolresta Solo menyebut penyelidikan dilakukan usai adanya laporan dari Tim Pembela Ulama dan Aktivis atau TPUA yang diketuai oleh Egy Sujana. Proses penyelidikan sendiri sudah hampir rampung dan tinggal menunggu hasil uji lab sebagai penentu penyelidikan. Guna mendalami kasus ini, pihak Bareskrim melakukan pengujian terhadap foto maupun lembaran ijazah. Selain itu juga akan dilakukan pembuktian dokumen secara saintifik atau ilmiah melalui uji lab sedikitnya dengan membandingkan 7 dokumen. Yaitu pemeriksaan kita sudah memeriksa sekitar 31 saksi. 31 saksi itu ada yang dari versi pendumas ataupun teman kuliah, teman SMA dan lain sebagainya yang kami adakan klarifikasi. Sebelumnya, Jokowi mengambil langkah hukum terhadap sejumlah pihak yang telah menuduh dirinya memiliki ijazah palsu. Jokowi melaporkan 4 orang termasuk mantan Menpora Roy Suryo ke Polda Metro Jaya atas tuduhan penyebaran berita bohong terkait keaslian ijazah. Dari Solo, Septiantoro iNews melaporkan.
Ya pemirsa, sebelumnya Presiden Jokowi melaporkan 5 orang ke polisi. Kelimanya dilaporkan terkait tudingan ijazah palsu. Presiden ke-7 Republik Indonesia melaporkan mantan Menpora Roy Suryo, ahli digital forensik Rismon Sianipar, Dr. Tifauzia Tiasuma, pemerhati politik Rizal Fadila, serta seseorang berinisial K ke Polda Metro Jaya. Kelimanya dilaporkan atas dugaan fitnah dan pencemaran nama baik melalui media elektronik. Objek penelitian kan sudah menghina saya sehina-hinanya, sudah menuduh ijazah itu ijazah palsu, sudah merendahkan saya serendah-rendahnya. Ya nanti dibuktikan lewat proses hukum. Nanti akan kita lihat di proses di pengadilan seperti apa. Sidang terdakwa Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto kembali bergulir hari ini. Beberapa saksi dimintai keterangan, yakni penyidik KPK Rosa Purbo Bekti dan Rizka Anung Nata. Sidang dugaan suap dan perintangan penyidikan terdakwa Hasto Kristianto kembali berlanjut di Pengadilan Tipikor Jakarta. Dua penyidik KPK menjadi saksi persidangan, yakni Rosa Purbo Bekti dan juga Rizka Anung Nata. Kedua saksi merupakan penyidik KPK yang mengusut perkara Hasto. Adapun Hasto didakwa menghalangi penyidikan kasus korupsi yang menyeret Harun Masiku. Hasto juga didakwa menyuap anggota KPU Wahyu Setiawan senilai 600 juta. Tindakan tersebut untuk memuluskan Harun Masiku menjadi anggota DPR periode 2019-2024 lewat skema pergantian antar waktu. Ya, dan untuk mengetahui kelanjutan dari pemeriksaan kedua saksi yang dihadirkan dalam sidang ini, sudah ada rekan Jessica di Pengadilan Tipikor. Jessica, silakan dengan laporan Anda. Ya, Juno dan juga pemirsa, dapat kami sampaikan terkait keberlanjutan dari sidang yang digelar pada hari ini terkait pemeriksaan ketiga saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum, yaitu 3 penyidik dari KPK di kasus terdakwa Hasto Kristianto di dalam tepatnya bahwa Hasto Kristianto didakwa adanya melakukan suap di kasus Harun Masiku. Dan juga dapat kami sampaikan bahwa baru saja kami setelah melakukan wawancara secara langsung dengan Hasto Kristianto dan juga ketiga kuasa hukum yang dari pihak Hasto ini, yaitu ada Rodi Talapesi, Magdir, dan lainnya. Dan dapat kami sampaikan terkait dari doorstop tersebut atau wawancara yang barusan kami lakukan, bahwa menyampaikan ketiga saksi ini dinyatakan tidak ada fakta baru yang disampaikan, melainkan hanya fakta-fakta yang lama. Dan juga tadi kuasa hukum yang disampaikan bahwa dari keterangan saksi tersebut, ini adalah hal yang baru dalam sejarah hukum atau persidangan, bahwa penyidik KPK yang biasanya dihadirkan sebagai saksi verbal atau lisan ini nyatanya bahwa hari ini dihadirkan sebagai saksi fakta. Sedangkan yang disampaikan oleh kuasa hukum Hasto Kristianto ini menyampaikan bahwa tidak ada fakta yang baru. Sedangkan ada pun yang kami mendapatkan hal yang menarik, bahwa dari saksi yang diperiksa pada hari ini adalah Rosa Purbo Bekti, menyampaikan bahwa adanya komunikasi secara aktif yang dilakukan oleh Hasto Kristianto, tetapi Rosa pun tidak dapat membuktikan dari bukti-bukti yang disampaikan. Dan juga dapat kami sampaikan bahwa keberlangsungan dari sidang Hasto Kristianto ini tidak dilanjutkan karena memang sudah 8 jam. Dan sehingga sidang ini ditunda hingga Jumat depan untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut dari saksi yang dihadirkan. Lalu juga dapat kami sampaikan bahwa
kami dapat sampaikan dari 400 juta yang disampaikan dari Rosa Purbabekti ini ada hal yang kontradiktif dengan kesaksian dari hari kemarin yang disampaikan juga oleh kuasa hukum Hasto Kristianto bahwa tidak adanya sebenarnya 400 juta itu yang dikeluarkan dari Hasto Kristianto untuk menyuap Wahyu selaku untuk memuluskan untuk dilantiknya Harun Masiku sebagai anggota DPR di tahun 2019 yang lalu. Dan juga pada hari ini memang disampaikan Rosa Purbabekti bahwa Harun Masiku menyatakan melakukan penyuapan yang sebanyak 400 juta ini oleh Hasto Kristianto. Lalu juga Juno dan juga pemirsa dapat kami sampaikan kami akan terus melihat atau memantau untuk di minggu depannya keberlangsungan dari sidang pada hari ini. Sementara itu Juno. Terima kasih Jessica melaporkan langsung dari Pengadilan Tipikor Jakarta. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi berikutnya. Pemirsa, polisi memeriksa selebgram Ayu Aulia terkait laporan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil terhadap model Lisa Mariana. Menurut Ayu, penyidik mengungkap kasus telah naik penyidikan dan akan segera ada tersangka. Selebgram Ayu Aulia bersama kuasa hukumnya mendatangi Bareskrim Mabes Polri Kamis siang. Ayu menjalani pemeriksaan sebagai saksi atas laporan yang dibuat mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil terhadap mantan model majalah dewasa Lisa Mariana. Laporan RK terkait dugaan manipulasi data dan pencemaran nama baik. Ayu Aulia diperiksa selama 1 jam dan dicecar 35 pertanyaan, yakni seputar perkenalannya dengan Ridwan Kamil dan tuduhan memperkenalkan Lisa Mariana kepada RK. Ayu mengungkap kasus ini sudah naik ke tahap penyidikan dan polisi sudah mengantongi nama tersangka. Tentunya aku sebagai warga Indonesia yang baik pasti akan tegak lurus untuk membela kebenaran. Itu aja sih. Jadi sebenarnya aku tuh lagi di Singapura ya. Dan tiba-tiba Mas Herdian kemarin kan sempat kesini. Ada bukti tambahan tapi itu rahasia ya. Karena kan ini sudah masuk ke penyidikan. Silakan nanti dilihat minggu depan aja ya. Karena dalam penyidikan itu artinya dua alat bukti permulaan sudah dimiliki oleh pihak penyidik. Sehingga memang dalam waktu dekat kata penyidik ya ini akan ada tersangka. Siapa ya? Ya nggak tahu. Selanjutnya polisi akan kembali memeriksa Ayu Aulia pekan depan.